to the PowerPoint so we can. Nah, oke. X recorder. Apa itu ya? Bukan ya? Ada gangguan bentar. Oh, gangguan koneksi ya? Iya. Oke. Kalau misalnya, ini sudah. Okay, for another student, please mute your audio so we can hear clearly for the presentation from the UPED and the team. Yang masih bersuara selain kelompoknya UPED, tolong di silent audionya. Okay, UPED and friends, please start your presentation. Halo. Halo. Ya, Sorry, Mam. Sorry. masih kesulitan? Ya, bentar. Ya. Oke, kalau misalnya susah, nah oke, sudah ya. Oke, please start your presentation. Okay, the definition will be explained by Helda. Okay, first, you must show off your title first. Okay. What is the topic today? The topic of the day is inventory, FIFO, LIFO, and average method. So, we will discuss together about the inventory system, which is consists of Yes. FIFO system, LIFO, and LIFO average system method. and average method. Okay. Okay, definition of inventory control will explained by Helda. Yes, okay. Definition of inventory control is a business carried out by the company in the supply of goods needed for the production process so that if it is optimally fulfilled, so that the production process runs smoothly and reduce the risks.
Inventory control must be carried out in balanced manner. If the inventory is too large or overstocked, then the cost burdens for storing and maintaining inventory in the warehouse will be high. So this will cause waste. If the inventory is too small or it can be said of like out of stock, then the delivery time of goods that have been mutually agreed between the company and consumer will be hampered. Jadi di sini inventory control itu membuat apa ya? Di sini kita supaya inventory-nya itu tidak pernah goes out of stock. Jadi supaya barang-barangnya itu tidak terbuang. Jadi inventory yang ada itu harus sesuai antara permintaan sama minimal stoknya itu nggak boleh sampai yang nggak boleh berlebihan juga nggak boleh kurang. Jadi harus balance gitu. Next. The things that must be considered in controlling inventory is 1. When ordering goods must be written down. 2. How many goods must be ordered. 3. What is the average value of inventory that must be maintained or stored in warehouse. Next. Function of inventory control. Two main objectives of controlling inventory are as follow: protect supplies and report it properly in financial statements. Next. Protect supplies. Protecting inventory's control of supplies must begin immediately when supplies are received. The document often used to control inventory is 1. Purchase order, 2. Receipt report, and 3. Supplier invoice. Next. Purchase order authorizes the purchase of a product from suppliers. Receipt reports must be furnished with figures after the goods are received. Supplier invoices are goods record in the account record. Jadi di sini yang pertama dikontrol itu adalah items. Jadi dari inventornya, terus itu material dan juga finish good-nya. Terus habis itu masuk lagi ke report. Report itu gunanya untuk mengetahui tentang apa yang datang, apa yang keluar, dan apa yang digunakan, apa yang tidak. Jadi laporan di dalam inventory control itu penting. Dan the receipting reports must be completed by management receipt of the company as initial accountability for the assessment. Next. Jadi information about the amount of each type of goods is always available in the subsidiary inventory ledger. Jadi tersedianya di buku besar itu inventory-nya. Ini control to protect inventory. Some example of securities level. One is inventories must be stored in a warehouse or other area with limited access only to authorized employees. 2. High price item on display in a locked cupboard. 3. Using tools to weigh mirror, camera, security guard. Jadi ini cara buat mengontrol inventory-nya gitu. Security level. Keamanan. Next. In a report it properly in the financial statements. Jadi to ensure the accuracy of the amount of inventory reported in the financial statements, a trading company needs to do a physical calculations. Jadi diperlukan perhitungan fisik. Trading companies obtain supplies by buying finished
goods that are ready to be resold directly. While manufacturing companies get inventory by producing their own. Jadi, so the manufacturing company will incur production costs such as raw material costs, direct labor costs, and factory overhead costs. Karena manufacturing companies ini dia memproduksi barangnya sendiri, makanya ada itu terdiri dari menghitung kayak bahan bakunya juga, terus habis itu bahan kebutuhan lainnya juga kayak gitu. So from all statement, know that the basic of inventory system is initial inventory jika ada, plus incoming goods minus exit item is equal to stock left. Next, current inventory cost assumptions. Next, first is the FIFO, first in first out method. As the name suggests, first in first out in the FIFO method is the first item purchase is the first item to be sold. Jadi di FIFO itu barang yang pertama kali dibeli itu adalah barang yang pertama kali dijual. Jadi first item purchase is the first item to be sold. Next. The second is the LIFO, last in first out method. The last in first out method is the inventory recording method where the last purchase inventory will be sold first and the inventory that was first purchased will be inserted later. Jadi LIFO ini barang yang baru dibeli gitu dari tengkulak itu adalah barang yang dijual duluan. Kebalikannya dari FIFO. Next. The third is average method. The average method is method used to calculate the cost per unit of inventory by the average method. This is the average cost itu rata-ratanya. Cara hitungnya itu total cost of good available for sale divided by units available for sale. Next. Okay. Thanks, Zelda. And for the example, I will explain all the example of FIFO, LIFO, and average method. In the for now, we have an illustration of the FIFO, LIFO, and average inventory valuation method in the periodic inventory system. I present a sample item is 100 to 27B item with the journal entries for the initial inventory, sale and purchase of goods in January 2018 below. Okay, this Okay, can 127B is code for the or type of the product. yes, this item, the name of the item. Okay. Okay. Okay, we can look this the journal entries. Okay, next is the FIFO. This is the name of stock journal. Ini adalah cara penulisan kolom stok seperti ini bentuknya. There are date, purchase, cost of goods sold, and stock. Okay. In this table for FIFO methods, which means first in, first out, our first product will sell first. Jadi yang pertama datang itu yang pertama dijual. Yeah. For the example, the type of product for FIFO methods is for the product or raw material which is cannot tidak bisa bertahan lama itu apa ya? Cannot longer term. Not longer term. Oke. Jadi dia itu produknya adalah produk-produk yang dia tidak bisa bertahan lama. Jadi harus segera dikeluarkan.
Okay. Jadi masa expirednya itu sebentar gitu ya. Oke, in this table we're looking for 1, 2, 3, 4, 5 column which is consists of date, purchase, cost of goods sold, and stock. Date itu adalah tanggal aktivitas atau transaksinya, purchase itu adalah aktivitas Pembelian. pengadaannya, pembeliannya, kemudian cost of goods sold itu adalah barang yang dijual atau yang keluar dari gudang itu berapa, kalau dinominalkan berapa, kemudian the last column is stock. Stock itu give us information about the total inventory we Yes, have. the total inventory we have Mm-mm. after the transaction, Okay. purchase Mm-mm. or cost of goods sold. Okay. But in for now, the tax for now, all of the company in Indonesia will make a FIFO and average method because it was make a real report than LIFO. It is from PSAK. Apa itu? Itu perjanjian itu yang diputuskan peraturan baru dari Satuan Akuntansi, Bu. Oke, jadi memang LIFO itu sudah tidak digunakan. Sudah tidak digunakan. Mungkin digunakan tapi digunakannya bukan di Indonesia tapi di luar, di Amerika. Ya, jadi ini mungkin bisa saya jelaskan tentang isinya ini dari mana? Ya. Ya, untuk Januari tanggal pertama, 1st January. For the 1st January. Yes. We have a quantity persediaan stock. We have the inventory from the last period. It is 100 and cost per unit is to 20.000. Biayanya per unitnya itu 20.000. Jadi total costnya 20 juta. Ini dalam ribuan rupiah. Jadi ini makanya ditulis 20.000. Nanti ditambahi sendiri kan dalam ribuan rupiah. Ya, bisa dilihat kan dari tanggal 1 Januari kita punya stok 1.000 unit dan untuk harga biayanya per unit itu 20.000. Jadi ditulis semacam itu di kolom di baris yang Januari tanggal 1. Okay, because in the 1st January there is no activity for cost of goods sold. Kita baru membeli gitu kan. Kita punya stok kita segitu. Mempunyai persediaan dari periode yang lalu. Oke. Okay, and from the 4th January we have sales untuk 30.000 per unit. Lah itu penjualannya sebanyak 700. Tapi kenapa kok di sini ditulis tetap cost per unitnya 20.000? Karena itu kan mengacu pada itu biaya awal dari persediaan kita dulu tuh beli itu berapa. For the initial cost itu still 20 rupiah, ya kan? Yes, setiap produknya. Untuk stok yang kita miliki, jadi karena konsepnya adalah FIFO, berarti we use the initial cost. Gitu ya. Cost. Yes. Jadi untuk transaksi tanggal 4 bisa ngejual 700 gitu ya. Ya. Tapi tetap untuk beban penjualannya menggunakan harga biaya per unitnya yang harga lama 20.000. Meskipun dijual 30.000 nanti ada lagi 30.000 nanti masuk ke yang terakhir nanti. Ya, jadi dari 700
kuantitinya 700 yang dijual, harganya ikut harga yang dia habis beli nih. Masuk kan, dia punya persediaan 1.000, harga per unitnya 20, gitu kan. Berarti di Ya, tanggal 4 dia ngejual 700 ya menggunakan harga harga lama, lama. harga dia beli Heeh. dulu. Rp20, tinggal 700 times by 20, 700 dikalikan 20 equals to 20. Rp40.000. Dan untuk stoknya Yes. berapa? Untuk 1.000 stoknya mhm, 1,000 minus by quantity of goods sold is 700. mhm, So the last stock from this activities from the transaction is 300. Yes, you mhm. know that for January the quantity of stock is 300 and per cost unit is same with the inventory from the initial. It's 2,000. Yes, 2,000. Oke. And the total cost we have from the stock is six six yes 6,000. And now for the 10 10 that Januari, January 10 January we have we purchased 500 unit and the cost is increased. The cost is oke, increased. increase. The cost is We increased mhm. by We both 2,000. 500 ini ya, produk ya? Ya, Kita beli nambah 500 produk. lagi. Heeh. Kita beli nambah lagi 500 produk. Lah, tapi untuk belinya itu harganya udah beda. Jadi nggak 20.000 lagi. Harganya udah 22.400. Oke. Oke. Jadi kita masukkan di kolom purchase kuantitinya tadi sama kayak tadi. Kuantiti itu banyak yang dibeli 500. Lah cost per unitnya tadi kan naik jadi 22.400. Jadi ditulis cost unitnya sesuai harga pembelian pada saat itu 22.400 terus dikali 500 dikali 22.400. Oke. Sampai sini paham ya? For the transaction on 10 January, we bought 500 product and the cost per unit produknya adalah 22.40. So the total cost is equals to 500 times by 22 0.40, kemudian tinggal ditarik ke sampingnya. Oh, Ya, tadi tinggal ditarik ke di sampingnya tanggal 4 kita masih punya saving 300 300. unit dengan harga lama Rp20, totalnya 6.000. Ketambahan 500 dengan harga 22,40, total cost-nya 11.200. Oke. 100. Oke. Lalu ini yang mungkin yang jadi intinya yang membedakan nanti. Lah kalau ini untuk transaksi pada tanggal 22 Januari. Ya ini kan ada penjualan lagi sebesar 360 unit. Lah, untuk barang yang pertama tadi yang dari from initial inventory we have 1,000 quantity but we was sold for 700. So we have a last stock is 300 from 300. yes 300 from the initial inventory. So because this is FIFO kita menjualnya itu dari yang 300 dulu, bukan Stok barang lama yang dulu stok lama dihabiskan. dulu yang dihabiskan. First Maksudnya in, gitu. first out gitu Out. ya. Ya. Nah, untuk 300 itu juga pakainya cost per unitnya juga pakai harga waktu dia beli juga, bukan harga waktu kita terakhir kali beli itu harganya berapa enggak. Jadi kita misal pulaan dulu 20.000 ya. Kalau kita jual harga itu masuknya di cost of goods sold, nanti cost per unitnya harga 20.000 itu harga aslinya waktu kita beli. Oke. Is there any question?
Ada pertanyaan? No. So in the 22 Januari itu kan coba dilihat case-nya Mas. Previous slide. Nah, 22 Januari kita sales, kita menjual gitu kan. 360 360. unit. Nah, oke, next slide. Sedangkan dari sisa yang inisial tadi kan 1000 kan dikurang 700 masih ada 300. Nah, itu masih dihabiskan ada dulu 300. 300-nya. Jadi 300-nya dihabiskan 300 dulu. dulu dikeluarkan dengan harga lama Rp20, totalnya 6.000. Berarti yang sisanya 60 itu ikut harga Pakai yang baru, yang terakhir. Yang kita Diambil baru dari nyetok. stok yang mana? Diambil dari Yang- stok yang 500 tadi. Ya, yang baru nyetok tadi yang tanggal 10. Yang tanggal 10. Oke, dikalikan sehingga stok yang 300 sudah habis. Di tanggal 22 untuk kolom stok, itu yang stok 300 tadi udah habis dengan harga lama. Sehingga yang tersisa stoknya adalah 500 tadi dikurangi 60. Sisanya adalah 440. Ya, 440. Ya, 500 yang tadi dikurangi 60. 440. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, mungkin itu yang nanti akan membedakan antara Vivo sama Livo. Ya, transaksi semacam ini. Ya, oke. Dilanjutkan transaksi tanggal 28. Oke, transaksi tanggal 28. Kita jual sales 240 sales to 240 unit. So we can like the 4th January the quantity yang kita jual itu 240, tapi harganya kan udah yang 20.000 tadi kan 500 baru didatengin sejumlah 500 tadi 22.400. Jadi 240 dikali 22.400 ini total costnya segini. Terus nanti dikurangin juga ini 440 tadi kan sisanya dikurangi 240 jadi tinggalnya 200 ini. Terus ini juga seperti itu terusnya. Any question? No. No. Okay. We can next into 30 January. 30 January we have a purchase. Kita beli lagi sebanyak 600 unit. Nah, itu the cost is increase again. Harganya itu naik lagi jadi 23.300. Jadi kita masukkan di kolom purchase pada tanggal 30, kita beli kuantitinya sebanyak 600, cost per unitnya tadi kan udah naik jadinya 23.300. Ya, jadi dikali total costnya ini terus ditambah akhirnya stok yang akhirnya tadi antara ini antara stok yang dari harga 22.400 sama stok yang baru beli ini 600 ya dengan harga 23.300. Dari jumlah ini jadi total cost-nya ini semuanya jadi ini 18.460. Itu 18.460 itu persediaan akhir. Jadi kita punya sebanyak itu loh persediaan akhir itu sebanyak 18.460 ya sebanyak itu dari semua transaksi yang telah terjadi entah kita menjual persediaan atau kita mendatangkan barang baru stok pada akhir periode itu 18.460.000 itu yang kita punya. Sedangkan untuk 26.720 itu beban pokok penjualan. Okay. We can next into the LIFO. I'm sorry. Or from this table we can write like this. This is the mathematically is ini perhitungan
matematikanya kalau mungkin tadi nggak paham sama yang tabelnya, ini perhitungan matematikanya. Nah, untuk ini jadi dibedain antara barang yang kita punya sama barang yang kita keluarkan. Nah, ini untuk stoknya itu 1000, yang Januari tanggal 1 stoknya itu 1000 unit. Nah, itu harganya kan dari 20.000. Nah, itu jadinya 20 juta. Terus yang Januari tanggal 10 itu kan beli sebanyak 500 unit dan harganya itu jadi 22.400 per unit. Jadi ini kayak yang barang yang kita datengin gitu semua. Barang yang kita punya buat periode itu sebanyak 45.180.000. Okay. And from the physical counts as of January 31 show that there are 800 units left. Ya, jadi dari perhitungan fisik yang terakhir ini tadi kan kita tahu yang ini tanggal 30 ini 200 tambah 600 itu kan penghitungan fisiknya, penghitungan jumlah bendanya itu kan tadi ada 800 unit. Ya, jadi ini makanya that are the physical counts as of January 31 so that there are 800 units left. Nah, setelah itu kita hitung beban penjualannya itu tadi. Nah, itu beban biayanya itu tadi kan belinya kalau yang 600 unit itu tadi dari harga yang baru 23.300 per unit. Nah, dikali jadinya 13.980. Terus yang dari pembelian tanggal 10 tadi itu kan habis dijual kan sisa 200 unit. Nah, itu kan pakai harga 22.400 per unit, yaitu dikali jadinya segitu. Terus di total hasilnya segitu. 18.460. Nah, ini yang 18.460 itu persediaan akhir pada tanggal 31 Januari. Sedangkan yang 45.180 itu persediaan yang bisa kita jual selama 1 bulan itu loh. Yang barang yang kita punya itu jumlahnya segitu. Terus setelah penjualan jadinya 18.640. Nah, bentar. Ini. Nah, setelah mengurangi biaya reducing inventory cost as of January 31 is 18.460 18.460.000. Nah, itu kan persediaan akhir. Lah, sedangkan yang kita punya itu yang kita bisa jual di bulan periode ini itu sebanyak 45.190. Nah, terus ini bisa dihitung lagi yang jadi kan yang awal tadi kan 20 juta kita punya 20 juta inventory, terus kita beli 2 kali tadi yaitu jumlahnya 25 juta jadi 45 juta. Terus yang persediaan akhirnya itu 18.460. Jadi kita di sini punya cost of goods sold atau beban pokok penjualan sebesar 26.720.000. Nah, itu hitung cost of goods sold-nya itu bisa jadi situ juga kalau nggak dihitung dari tabel. Okay, any question? Is there No. any question? It's about FIFO. So the concept of FIFO is the first come or Will sell first. Product will sell first. Jadi yang mana yang dia datangkan yaitu yang akan dijual. Selama produk itu stoknya yang awal masih ada, dia harus dihabiskan dulu, kemudian baru stok yang baru datang yang dikeluarkan.
keluarkan. Nah, keluarkan. kebalikan dari konsep LIFO. Kalau LIFO itu last in, first out. Jadi kalau misalnya kita numpuk di gudang tanggal 1 beli, tanggal 5 beli, tanggal 6 beli, itu yang kita jual dulu, yang kita keluarkan dulu adalah barang yang terbaru. Barang yang tanggal 6 tadi, ya. Iya, barang yang paling baru datang itu yang dijual lebih dulu. Habiskan Kalau lebih yang dulu. baru datang udah kejual semuanya, baru dikeluarkan barang sudah ada di gudang sebelumnya. Oke, silakan dijelaskan for the LIFO methods. For the LIFO method, the column is same with FIFO, but and from the transaction for all is same, but there are different in 22 January. Ya, ada perbedaan di 22 Januari karena tadi kan kita udah tahu kalau tadi yang jual di 22 Januari itu kan kalau yang apa? Kalau yang Vivo itu tadi kan barang masuk pertama dikeluarkan pertama, kalau LIFO itu barang yang baru masuk dikeluarkan terlebih dahulu. Nah, ini bedanya di situ di tanggal 22. Kalau di tanggal 22 yang Vivo, lah kita bisa lihat kita mengeluarkan itu 300 dulu, yang sisanya dari apa? Ini yang sisanya dari inventory awal, initial inventory yang 1000 dikurangi 700 itu. Lah kita habiskan dulu. Kalau di LIFO ini yang kita habiskan, kita langsung pakai yang dari 500. Yang pakai yang baru beli itu tadi. Jadi ini kan di tanggal 22 cost of goods sold-nya 360 dikali cost per unitnya kan harga yang 500 itu tadi, yang 22.400. Nah, ini dikali jadi 8.064. Nah, itu bedanya di situ. Okay, for the 10 January, the company purchase again for 500 unit product with the total cost per unit is 22.40 rupiah, ya kan? Berarti Ya. masuk ke stok, stoknya ada dua, stok lama sama Stoknya, stok awal. stok awal. Ya, stok lama itu 300 dengan harga per unitnya 20. Kemudian stok yang baru itu 500 dengan harga 22.40. Total cost-nya tinggal dikalikan. Nah, in 22 January, the company can sell 350 unit product. Gitu kan? Yes. Jadi yang diambil itu bukan stok yang lama, yang 300. Bukan, tapi stok yang terbaru. Yang karena terbaru, konsepnya makanya adalah LIFO, last in, first out. Jadi karena stok yang lama itu 500 dan permintaan hanya 360, berarti bisa memenuhi kan? Jadi ya, bisa memenuhi. Diambil dari inventory yang 500 yang inventory baru yang tanggal 10 itu tadi. 360 with the total cost per unitnya adalah 22.040. Nah, total cost-nya tinggal dikalikan, sehingga stok kita itu 300 tetap utuh dengan harga 20.000 per unitnya, total cost-nya 6.000, pengalian dari 300 kali 20. Kemudian, untuk stok yang produk baru, yang 500 tadi, dikurangi dengan yang 360. Ya, dijual sehingga tadi, tinggal 140. Oke. Nah, itu mungkin intinya bedanya di situ. Kalau yang lain tetap sama. Mungkin kalau ada pembelian terus ada barang lama sama barang baru, ya bedanya di situ antara Vivo sama LIFO. Oke, coba untuk yang tanggal 28 January. Oke, and from 28 January, nah ini kan from 28 January we sales 240, ya,
kita menjual 240. Lah, untuk barang yang baru beli tanggal 10 tadi itu kan ada dari penjualan tanggal 22 ada sisa 140. Lah itu dihabiskan semua 140 itu. Lah baru kurangnya 100 itu. Kurangnya 100 tadi ambil dari barang yang 300 tadi, yang barang awal. Barang Initial lama. inventory. Ya, barang lama yang harganya masih yang costnya masih 20.000. Sedangkan untuk yang 140 costnya 22.400. Jadi sisa stoknya tadi untuk yang barang yang beli tanggal 10 tadi 500 itu kan sudah habis. 360 di transaksi penjualan pada tanggal 22 dan di transaksi penjualan pada tanggal 28 sebanyak 140. Lah itu kan jumlahnya 500 dan itu sudah habis semua. Makanya dia ambil 100 dari initial inventory. Jadi initial inventory tadi yang aslinya 300 itu jadi 200 di sini dikurangi dari pembelian penjualan tanggal 28 ini. Nah, cost-nya juga pakai cost harga aslinya yakni 20.000. Nah, seperti itu. Oke. Ada pertanyaan? Any question? Any question? For the last period, for the balance, we know that the total of cost of goods sold itu adalah 27.200. Dari mana? Dari seluruh total dari cost. semua total cost-nya All semua itu activity, dijumlahkan. all transaction in January. And the total stock in the last period, di periode terakhir Januari itu ada 200 unit produk stok lama dengan harganya 20 rupiah dikalikan total cost-nya 4.000 dan stok produk yang baru ya, dari aktivitas transaksi tanggal 30 yaitu 600 dengan harga 23.300. Beli lagi 23.300. Nah, itu ditotalkan. Sehingga total stoknya itu 17.980. Nah, itu persediaan akhir yang kita punya. Itu sejumlah 27.200. Oke, next. Ya, ini sama kayak tadi perhitungannya tadi. Ya, bedanya tadi kan itu segitu, terus ini segini. Itu tadi sama saja, sama perhitungannya tadi. Oke, langsung kita bisa langsung ke average. Oke, this is the column of the average system with FIFO and LIFO. The structure is there are date, purchase, cost of goods sold, and stock. But the process is different with FIFO and LIFO because in this method we make average. Kita memakai cara rata-rata. Jadi biayanya itu di rata-rata. Seperti yang udah ada di di sebelumnya tadi penjelasannya tadi. Kalau biaya rata-rata itu pakai total biaya unit yang tersedia untuk dijual. Jadi total cost-nya itu yang untuk dijual dibagi sama unit yang tersedia untuk dijual. Jadi harga semua total biaya, total cost unit yang akan dijual itu dibagi sama unit yang itu unit yang akan dijual, banyaknya unit yang tersedia. Nah, itu sama seperti tadi. Yang membedakan di sini kan ininya cost per unitnya. Kalau cost per unit di sini itu pakai cost per unit yang sudah di rata-rata. Nah, ini biasa digunakan pada saat jika item tersebut harganya itu fluktuatif, itu sering berubah-ubah, sering naik turun harganya. Nah, ini lebih sering digunakan pada saat seperti itu.
Can we next for the mathematically? Yes. Oh, no. I will explain and review first. So the differences between average with LIFO and FIFO in average methods, if the condition of the cost product itu dia fluktuatif. Fluktuatif. Ya. Ya. Contohnya di tanggal 1 Januari, itu kan kita punya stok dari previous period sebanyak 1.000 unit, gitu kan. Dengan harganya itu Rp20 Ya, per unit, jadi total cost-nya 20.000. 20.000. Nah, in the 4th Januari, kita kan menjual 700, gitu kan. Ada permintaan dari konsumen Ya. 700. Kita Ya. pakai harga yang mana? Karena di 1 Januari itu hanya ada sisa di gudang itu dari stok sebelumnya. Ya sudah, pakai harga itu. Pakai harga yang itu. Dengan harga per Kali unitnya 20.000. Total cost-nya 14.000. Sehingga sisa inventory kita atau sisa stok kita itu 1.000 dikurangi 700, tinggal 300. Dengan harganya yaitu tadi Rp20. Rp20. Total cost-nya 6.000. Kemudian di tanggal 10 kita membeli. Ada pembelian. Purchase again for 500 produk kan, dengan harganya itu 22,40. Lah itu tadi yang dihitung, maksudnya itu jadi yang biaya rata-rata yang dihitung. Jadi stok kita sekarang berapa? Ya 300 ditambah 500, hasilnya 800. Harganya kok bisa 21,50? Harganya itu 20 ditambahkan 22,40. Terus dibagi. Dari itu kemudian dibagi dengan 800. 50. Ya. Kemudian total cost-nya tinggal mengalihkan 800 kalikan 21,50. Nah, untuk kemudian tanggal 22 kita ngejual 360 produk kan. Lah kita sudah menggunakan harga rata-rata tadi 360 produk dengan harga 21,5. Sehingga total inventory kita tinggal 440. Hasil dari pengurangan 800 dikurangi 360. Cost per unitnya berapa? Ya mengikuti biaya rata-ratanya. Yang membedakan tanggal 30 tuh. Tanggal 30 tuh karena kita beli lagi dengan harga yang sudah berbeda lagi. Sehingga total cost kita itu adalah 200 ditambah 600, 800. Kemudian cost per unitnya berapa? 800, harganya sama kan? 21,50 ditambahkan 20 ditambah 23,30 terus dibagi sama kuantiti. Tolong didengarkan saya dulu, nggak usah mengulangi kata-kata saya. 21,50 ditambah 23,30 ditotalkan dibagi dengan 800, ketemunya 22,85. Nah, kalau dikalikan, ketemunya 18.280. Sehingga balance-nya atau saldonya itu untuk cost of goods sold-nya tinggal ditotalkan aja kan dari atas ke bawah, 14.000 tambah 7.740 tambah 5.160. Itu adalah total penjualan kita selama sebulan. Kemudian inventory kita tinggal berapa? Inventory kita ya tinggal 800 dengan harga yang terakhir kali tadi, harga rata-rata. Oke, silakan dilanjutkan. Oke. Ya, jadi the next is the average cost method. Ya, ini tadi cara yang digunakan, rumusnya untuk merata-rata tadi. Ini rumusnya average cost, total unit cost available for sale, divided by units available for sale. So from the example we can input total unit cost available for sale is 45.190.000. Lah dibagi unit yang kita punya itu 2.100 ya, tadi itu 21.510 per unit. Ya, jadi the cost for ending inventory on January 31 are as follow. Inventory 31 Januari is 17.208 itu dari 800 unit.
dikali 21.510. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini pertama kan kita punya 20 juta, terus kita beli sebanyak 25 juta, terus kan jumlahnya yang bisa kita jualkan sebanyak 45 juta, sedangkan inventory terakhir kita yang kita punya, persediaan terakhir kita pada tanggal 31 Januari itu 17.208. Sehingga beban pokok penjualan kita yakni 29.972.000. Okay, you can next into the next subbab is inventory cost comparison method. Ya, ini perbandingan antara tiga metode tadi, antara FIFO, biaya rata-rata, sama LIFO. As discussed in the previous section, different cost flows are assumed for each of the three alternative methods of inventory cost. Note that if unit cost remains stable, all methods will get the same result. However, because price change, the three methods will usually produce different amounts for cost of goods sold, gross profit, net profit, and inventory ending. Jadi, meskipun kalau semisal harganya dari semua pembelian tadi itu nggak berubah, otomatis semuanya pasti akan sama gitu loh. Tapi kalau ada perubahan harga saat kita beli, ada kenaikan atau ada penurunan harga, itu nanti juga akan mempengaruhi hasilnya. Nah, pada tiga metode tadi itu menghasilkan beban pokok penjualnya berapa, kotornya berapa, laba bersihnya berapa, dan persediaan akhirnya berapa. Lah, tadi kan ini yang saya bilang tadi bisa digunakan yang untuk pembelian dijualnya kan harga 30.000 tadi. Lah, ini masuknya ke sini. Lah, ini kan tadi dijualnya harga 30.000. Lah, jumlah unitnya yang tadi itu sebanyak 1.300 unit. Jadi kita nanti bisa penjual bersih sebanyak 39 juta dari 1.300 unit yang terjual, sama itu tadi apa 30.000 harga penjualan tadi. Nah, ini bisa dilihat seperti ini. Penjualan bersihnya untuk FIFO, average, dan LIFO sama karena kan dijualnya dengan harga yang sama, yakni 30.000, dan jumlah itu yang dijual tadi kan juga sama juga, soalnya transaksinya sama. Sedangkan untuk beban pokok penjualannya berbeda. Ya, FIFO-nya 26.720, average-nya 27.972.000, LIFO-nya 29.120.000. Nah, untuk gross profit itu sendiri itu didapat dari pengurangan itu net sales dikurangi cost of goods sold. Nah, itu hasilnya segitu gross profitnya. Laba bersihnya, oh ya, laba kotornya gross profitnya itu 12.280.000. Nah, untuk stok akhirnya tadi itu kan ambil dari yang pojok sebelah kanan tadi, persediaan akhir pada tanggal 31 Januari itu 18.460.000 untuk Vivo, yang average-nya itu 17.208.000. The difference above show the result of increase in cost price. If cost prices remain the same, all three methods will produce the same result. However, cost price continue to change. The effect of change is in cost price of the FIFO and LIFO method is shown below. Ya, jadi kalau perbedaan-perbedaan di atas itu menunjukkan akibat dari adanya kenaikan biaya
Nah, tadi kan harganya tadi kan kita belikan naik. Lah itu makanya itu hasilnya beda-beda. Nah, jika biayanya itu tetap sama, kalau misal tadi 20.000 tetap harga belinya 20.000 semua, yaitu nanti hasilnya bakal sama, nggak akan berubah. Ya, ini bisa dilihat ini. Nah, kalau selama periode kenaikan harga-harga, yang di sini yang bisa dilihat kan dari contohnya sini sama yang yang di atas sama yang di bawah. Nah, itu jumlah untuk jika kalau increase cost, kalau harga naik, lah di cost of goods kita lihat cost of goods sold. Nah, yang Livo kan paling tinggi 29.190.000, sedangkan yang Vivo 26.720.000. Itu kalau harga naiknya di cost of goods sold. Tapi kalau harganya biayanya itu turun, yang dibeli turun, kebalikannya yang akan jumlah paling tinggi itu nanti Vivo, sedangkan yang jumlah paling rendah itu Livo. Untuk gross profit yang jumlah paling tingginya Vivo jika harganya naik, yang paling rendah jumlah paling rendah itu Livo. Nah, ini yang Livo kan, yang Vivo kan harga paling tinggi kan 12.290.000, sedangkan Livo harga paling rendah gross profitnya yang paling rendah 9.820.000. Sedangkan untuk net profit ya yang paling tinggi itu Vivo, sedangkan yang paling rendah itu Livo. Sedangkan untuk final inventory atau persediaan akhir yang di sini yang paling tinggi ketika harga biaya itu naik adalah Vivo, sedangkan yang paling rendah ketika harga barang itu naik adalah Livo. So, in your opinion, which is the best methods for the inventory system for the company? Is it FIFO, LIFO, or average? If Tolong jangan ada yang tidur. Saya tidak mau Vivo ada yang tidur. Silakan ditunjukkan video kalian. Kalau ada yang tidur, saya suruh out. Jangan ada yang sambil tiduran. Anda ini sedang kuliah. Yeah. Okay. In your opinion, which one from the third method is the best for the company? I think it's average because it is in the rata-rata itu di tengah-tengahnya antara Vivo sama Livo, nggak terlalu tinggi ataupun nggak terlalu rendah, jadi itu di tengah-tengah. Jadi setiap rujukan daripada proses Vivo sama Livo sendiri itu kembali sama average itu. For all students here, are you agree with the opinion from Ubed? If the average is the best method for every company in Indonesia? Yes. Kenapa kok setuju? Yang tidak setuju ada pendapat lain? Is there any difference opinion? Atau semuanya setuju? Mas tidak setuju, Mem. Hah? Mas tidak Apakah setuju. semuanya setuju? Atau ada opini yang lain? Vivo, I think Vivo. Menurut siapa? Tolong diperkeras suaranya. Atas nama siapa?
Vincent. Okay, why Vincent? In your opinion, FIFO is the best method for the company in Indonesia? Because if company use FIFO, akan mendapatkan laba yang lebih besar dibandingkan dengan average. Laba yang lebih besar. Ya, karena cost of goods sales-nya lebih kecil, sedangkan kalau average itu dia middle, tengah-tengah. Jadi kalau lebih mendapatkan laba lebih kecil dibandingkan FIFO. Okay. In general conclusion, we know that FIFO can give us the gross profit higher than average and LIFO. But actually, it's depend on the type of the company. If the company doing their activity in business transaction itu produknya tipenya adalah yang dia tidak tahan lama, kemudian dia memerlukan biaya distribusi yang tinggi dan lain sebagainya, itu bisa saja dia menggunakan average. Atau pada umumnya, kebanyakan, tidak semua ya. Jadi, in the manufacturing company, for every company will sell their product for the first for the first customer with the first production. Jadi produksi pertama itu untuk customer pertamanya. Jadi mana yang pesan dulu dia akan diladeni dengan first production-nya. Kebanyakan menggunakan konsep FIFO. Tapi apakah tidak menutup kemungkinan banyak yang menggunakan average? Iya, bisa jadi. Kalau dia perusahaannya adalah middle. Jadi perusahaannya atau produknya itu mengikuti perubahan zaman. Jadi dia barangnya terus bergeser. Misalnya apa sih? Handphone. Gold, emas. Harga itu kan terus bergeser dia berdasarkan inflasi gitu ya. Nah, cost of goods sold-nya dia bisa sewaktu-waktu dalam 1 bulan itu bisa terjadi pergeseran yang signifikan. Halo? Halo. Ya, oke. Jadi itu tadi tentang FIFO, average, and LIFO. Ada materi selanjutnya nggak ini atau sudah berakhir? Ada. Oke, silakan diteruskan dulu. Okay. For the next material will explained by Anissa. Ya, oke. Anissa. Okay. Inventory reporting in financial statement. Next. Cost is the main basis in inventory valuation. However, in some cases, inventories are valued based on consideration other than cost. To such cases areas when 1. The cost of replacing goods in inventory is below the recorded cost and inventories cannot be stored at normal sales price due to the condition of the goods, defective damage due to prolonged display at the store, change of mode or other costs. Next. First, rating at a lower value between cost or the market. The intent market value is substitute material that is available at the date of inventory and is made based of the quantity that is normally purchased from a supplier.
The amount of price reduction is included in cost of goods sold. This causes a decrease in gross profit and net profit. Next, the example, assume the following dates are that from 4,400 initial units of item inventory on December 31, 2015. Jadi di sini cuma kita contohin sekilasnya tentang item A yaitu Helios. Unit cost purchase 10.250. Replacement fee 31 Desember 2015 itu 9.500. Jadi kita bisa dapat cost-nya itu dari cost price per unit dikali dengan inventory amount. Sama marketnya juga kita dapatnya 9.500 dikali 400. Hasilnya yang cost 4.100, yang market 3.800. Setelah itu kita cari di decrease from C or M. Itu kita cari yang paling rendah dari antara cost atau market, yaitu 3.800 marketnya. Sorry. Untuk cost-nya 4.100.000 itu tadi dari mana? 10.250 dikali 400. Oke. Jadi sama, Cosmic juga kan kita mengambil contoh di sini cuma Helios. Kalau misal Cosmic juga sama, inventorinya 120, jadi 22.500 dikali 120 dan 24.100 dikali juga 120 dan begitu seterusnya. Oke. Sama juga cost-nya sama marketnya, cost-nya itu dapat dari yang tadi cost dikali inventory dan marketnya dapat dari cost market dikali inventory, dan decrease from C or M itu dapat dari yang paling rendah dari cost atau market. Jadi di total. Next. Yang kedua, valuation at lower value between cost and net realizable value. Net realizable value is such as goods over session or damage. Net value is the estimate selling price less all costs related to sales, such as commission, redirects, related fees, such as special advancing or commission. Jadi di sini kita bisa lihat rumusnya untuk mencari nilai relasi bersih, yaitu perkiraan harga jual atau estimated selling price dikurang dengan direct disposal cost atau biaya pelepasan langsung. Jadi contohnya ini, assume that the debt below is debt about sorry Anissa, I'm still looking for your friends here. Oke. Banyak sekali yang baru dinyalakan videonya. Mario, Dimas, kemudian Adib. Saya nggak melihat tadi videonya. Jadi kalau kalian memang nggak mau mengikuti kelas, nggak apa-apa. Silakan out. Krishna Agung, silakan out. Rahmat Ihsanul, silakan out. Kalau memang nggak mau mendengarkan temannya. Tapi kalau misalnya ada yang kesulitan, silakan infokan ke saya. Tidak bisa connect antara video dan audio. Atau sorry, dengan layar, Ma'am. atau dengan screen. I'm share screen, Ini waktunya Ma'am. kuliah, kalau kamu tinggal atau kamu off-kan videonya, saya anggap kamu nggak hadir. Saya peringatkan untuk terakhir kalinya. Ma'am, I'm share screen, Ma'am. I'm here. Ya, ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Yang nggak bisa silakan report dulu. Oke, silakan dilanjutkan.
Oke, dari contoh tersebut kan sudah ditentukan perkiraan harga jualnya itu 800 dan sales fee-nya itu 1.150. Jadi kita langsung masukin ke dalam rumusnya, yaitu nilai relasi bersih sama dengan perkiraan harga jual minus biaya pelepasan langsung, yaitu 800.000 dikurangi 150, yaitu 650. Oke, next. Selanjutnya yaitu inventory in the statement of financial position. Inventories are usually presented in the current asset section of the statement of financial position. After accounts receivable, in addition, the following are also reported. First, methods for calculating inventory costs, FIFO, LIFO, or weighted average cost. Two, inventory valuation method, cost or market value or lower costs. The next, the example, the supply of motorics at the end of the accounting period includes a used motorcycle. When sales status in selling motorcycles, they are given 5% commission. Jadi kita langsung aja, di situ kan udah ditentukan biaya. Biayanya yaitu Bison 14.200, Tiger 17.500, Supra 11.900, Vario 13.000, dan perkiraan sebelum dijual, biaya sebelum dijual yaitu 1.250, 1.140, 1.240, 2.760. Dan sudah ditentukan juga perkiraan harga jual. Setelah itu yang kita cari yaitu nilai relasi bersihnya terlebih dahulu. Nilai relasi bersih kan di situ ada diketahui bahwa mereka itu diberi komisi 500% dari harga jualnya. Jadi nilai relasi bersih didapat dari contoh Bison, yaitu nilai harga jual 18.000 dikali dengan 95%, karena 5%-nya itu komisi. Jadi 95% dari hasil tersebut dikurangi dengan perkiraan harga jualnya, yaitu 1.250. Hasilnya 15.850. Sama dengan Tiger juga, Supra, dan Vario juga. Jadi yang di sebelah kanan terakhir itu kan kita lihat yang paling rendah, nilai yang paling rendah dari antara nilai relasi bersih dan biaya. Jadi kita tulis saja yang paling rendah. Untuk Vario, kenapa di sini 15.000? Karena di sini kan nilai relasi untuk Bison, Tiger, dan Supra itu kan nilai relasinya lebih tinggi. Jadi yang paling rendah langsung dimasukin aja di biaya. Biaya ini kita langsung masukin ke nilai yang paling rendah. Untuk Vario, karena di sini beda nilai biayanya itu lebih tinggi daripada nilai relasi bersih. Jadi kita langsung masukkan ke perkiraan harga jual. Kita menggunakan perkiraan harga jual. Soalnya biayanya itu lebih tinggi daripada nilai, ya itu hasilnya totalnya. Okay. Any question? Is there any question? This is additional information which explained by Anissa. Ya, ini adalah informasi tambahan yang coba disampaikan oleh Anissa dan teman-teman terkait dengan sistem penjualan gitu ya, harga. Iya. Iya.
Korelasinya antara teknik FIFO, LIFO, average sama yang tadi gimana, Anissa? In the previous slide. Please go to previous slide. Nah. Oh, bukan. Yang tadi. Next. Bukan mundur. Next. This is ma'am. Yang Apa hubungannya yang sudah dibahas Anissa dengan topik FIFO, LIFO, sama average? bentar, Mem. Silakan dijelaskan oleh kelompok ini. Sorry, ma'am, but for this sebab is how to reporting inventory into financial statement. So this is the basic problem, like kayak ada yang barang kalau cacat itu gimana, itu cara ngitungnya itu gimana. Nah, ini bahas masalah itu. Kalau untuk yang korelasinya tadi itu yang itu tadi, kalau antara FIFO sama average itu, kalau misal kita pakai FIFO sama atau LIFO lah, itu nanti bisa rujukannya itu kembali lagi ke average yang nilainya tengah-tengah itu. Oke, jadi ini hanya additional information. Yes, it's Okay. additional information in seperti keadaan tertentu, kayak yang itu tadi, kayak Kalau misal kayak nilai yang lebih rendah antara biaya atau sama pasar. pasar itu beda. Oke. Jadi untuk teman-teman yang mendengarkan, konsep FIFO, LIFO, dan average itu adalah konsep terkait dengan sistem inventory, pengeluaran barang. Gitu ya. Ketika kita sudah bisa memproduksi, kita punya saving, produk, mana yang harus kita keluarkan dulu untuk customer kita. Nah, itu adalah konsep sistem inventory tadi. Kemudian kalau yang ini adalah informasi tambahan, how to report the transaction kalau ada situasi seperti itu. Nah, di sini temanmu mencontohkan adalah sepeda motor gitu ya? Ya, kayak ada sepeda motor, terus ada penyusutan harga dari pasar, terus ada kayak penjualan yang barang kayak cacat atau gimana, itu ini dijelasin di sini. Atau misalnya sama-sama vario, bisa jadi. Tapi keluarannya taunya beda. Iya. Itu ya. Ya. Oke, silakan dilanjutkan. Okay, and the last is inventory turnover and amount of sales days in inventory. Ya, jadi yang terakhir ini kita akan membahas tentang perputaran persediaan dan jumlah hari penjualan dalam persediaan. Okay, a trading company must have sufficient inventory to meet the needs of its customers, but in this case, accuracy is needed. Because if a shortage will lose sales, and if too much will increase the burden of storage, insurance, and taxes, and the risk of loss in price. Ya, jadi seperti yang udah dijelasin Helda di awal tadi, sebuah perusahaan dagang itu harus memiliki penyediaan persimpanan yang akurat. Jadi nggak sampai kekurangan dan juga nggak sampai terlalu berlebihan. Kalau semisal kurang, semisal ada orang
mau beli barang kita. Lah kita kan kalau kita kekurangan barang, kita kan otomatis kehilangan kesempatan untuk menjual barang itu gitu loh. Kalau Ya, kita opportunity cost-nya hilang ya. ya opportunity cost-nya hilang. Lah kalau misal kita punya barang terlalu banyak, itu juga nggak bagus. Soalnya kita juga punya ada beban-beban lain seperti kayak biaya penyimpanan, terus asuransi sama pajak dari barang itu sendiri, dan juga kayak kalau ada resiko barang itu udah apa? Udah kayak hilang atau harganya turun, itu kan juga beresiko juga kalau terlalu banyak. Ya. Ya, jadi di sini there are two measures that can be used are the first is inventory turnover and two is sales day in inventory or number of days sales inventory. Ya, di sini kita bisa membuat dua ukuran, yakni perputaran persediaan dan juga jumlah hari penjualan dalam persediaan. Next, for the first is inventory turnover. Inventory turnover measures the relationship between the volume of goods sold and the amount of inventory held during a certain period. This ratio is calculated as follow. Ya, jadi perputaran persediaan itu mengukur hubungan antara volume barang terjual dan jumlah persediaan barang yang dimiliki selama periode itu. Jadi rasio ini bisa dihitung seperti rumus berikut. Inventory turnover is equal cost of goods sold divided by average inventory. So this is the example. The following is an example of inventory turnover from PT Matahari Putra Prima Tbk in 2 years, in 2017 and 2018. Ya, there are cost of goods sold. Ya, jadi kita tahu di sini awal beban pokok penjualan pada tahun 2017 sebesar 7.351.000 dan pada tahun 2018 8.970.000. Nah, sedangkan in the inventory we have pada awal tahun kita punya persediaan pada tahun 2017 sebanyak 969.713, sedangkan pada itu 2018 sebanyak 1.266.120. Nah, pada akhir tahun itu terjadi perubahan kan, yang 2017 naik jadi 1.266.120, yang di akhir tahun jadi 1.670.574. Nah, itu nanti inventory itu nanti dihitung average inventory-nya sesuai dengan rumus yang hijau yang di kotak itu. Average inventory itu yaitu jumlah antara rata-rata itu yang inventory di awal tahun ditambah dengan inventory di akhir tahun, terus kemudian dibagi dua, yaitu rata-ratanya untuk yang tahun 2017 itu 1.117.917, sedangkan untuk yang 2018 itu 1.468.347 rupiah. Lah, kan kita udah tahu cost of goods sold-nya berapa di awal, dan kita juga udah ngitung average inventory-nya, sehingga kita bisa ngitung inventory turnover atau perputaran persediaan seperti di bawah itu, yaitu seperti rumus yang di atas, cost of goods sold divided by average inventory. So from the 2017 we calculate the cost of goods sold divided by average inventory in 2017 7.391.010 dibagi 1.117.917. Nah, itu hasilnya 6,6. Sedangkan untuk yang 8.000 yang tahun 2018
itu cost of goods sold-nya 8.970 dibagi 603 dibagi 1.468.347. Hasilnya 6,1. Nah, from this method we can conclude that in generally increase of inventory turnover, it means the efficiency and effectivity of pengelolaan persediaan. Jadi kalau semakin besar perputaran persediaan inventory turnover-nya, berarti semakin baik perusahaan itu untuk mengelola persediaannya itu tadi. Seperti itu. Jadi di sini diketahui kalau 2017 6,6, 2018 6,1. Jadi di sini terjadi penurunan inventory turnover. Seperti itu. Oke. Any question? Okay, this is the inventory turnover, which is figure by PT Matahari Putra Prima, ya kan? Jadi untuk cost of goods sold-nya start from 2015 until 2018 kan gitu kan. Oke, ini untuk peletakannya boleh 2017-nya di kolom kedua, baru 2018-nya di kolom ketiga. Enggak masalah gitu ya. Jadi untuk beginning for the year itu adalah inventory awal. Jadi anggapannya itu adalah inventory dari sisa tahun sebelumnya, misalnya gitu. Kemudian end year itu berarti di akhir tahun ke 2017 dan di akhir tahun ke 2018. Average inventory itu rata-rata inventory. Berapa sih rata-rata biaya simpan? Kemudian inventory turnover itu perbandingan, ya, keluar masuknya barang, turnover itu kan keluar masuk. Itu persentasenya, probabilitasnya atau perbandingannya itu berapa sih gitu. Jadi angka 6,1 sama 6,6 itu bukan dalam satuan rupiah. Tapi itu adalah probabilitasnya atau perbandingannya gitu ya. Ternyata lebih besar turnover yang terjadi itu di tahun 2017. Turnover dalam hal ini adalah inventory yang dikonversi dalam bentuk rupiah semuanya, bukan dalam bentuk unit produk lagi, tapi sudah dalam bentuk rupiah semuanya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? This is the last slide from Ubed and friends. No, there is one. Oke. Silakan. One again. Once more. Satu slide lagi ya? Yes. And the last is the amount of silakan. this in sales. Ya. Ini jumlah hari days in sales, namely the length of time required to acquire, sell, and replace inventory. Calculated as follow. Amount of sales days in stock equal average inventory divided daily average cost of goods. Ya, jadi jumlah hari penjualan dalam persediaan ini merupakan ukuran waktu hari atas lamanya waktu yang diperlukan untuk memperoleh, menjual, sama mengganti persediaan yang dihitung sebagai rumus itu, yang sesuai rumus itu. Jumlah hari penjualan dalam persediaan bisa dicari dengan persediaan rata-rata dibagi beban pokok penjualan rata-rata harian. So, the average daily cost of goods sold is determined by dividing cost of goods sold by 365. Based on the rest of the data, the amount of sales days in inventory for PT Matahari Putra Prima Tbk is calculated as follow.
Ya, jadi beban pokok penjualan harian rata-rata itu ditentukan dengan membagi beban pokok penjualan 5 itu kan satu itu kan sebanyak 365 hari. Nah, itu berdasarkan data-data yang sebelumnya jumlah hari penjualan dalam persediaan untuk PT Matahari Putra Prima ini dapat dihitung sebagai berikut. Ya, tabelnya seperti itu. Kita tahu cost of goods sold-nya sama yang tadi, tapi bedanya di sini kita cari daily average cost of goods sold. Ya, ini cost of goods sold-nya dibagi 365, dibagi 1 tahun tadi, 1 tahun hari. Nah, 1 tahun kan ada 365 hari, lah itu dibagi itu, jadi ketemunya yang tahun 2017 20.140, yang tahun 2018 24.577. Sedangkan untuk average inventory itu sama kayak yang sebelumnya tadi, yang inventory di awal tahun ditambah inventory di akhir, persediaan di akhir, terus dibagi 2, itu sama kayak itu. Terus cara ngitung amount of the days in stock is average inventory divided by daily average cost of goods. Ya, jadi itu akhir yang dihitung itu rata-rata dari rata-rata inventory dibagi hari, rata-rata tuh apa, rata-rata jumlah hari penjualan dalam persediaan. Nah, itu ketemunya yang tahun 2017 itu 55,5 hari, yang 2018 ketemunya 59,7 hari. Okay. This is the last presentation, right? Nah, ini kalau yes, but from this in general, semakin rendah jumlah hari penjualan dalam persediaan itu it's good, itu semakin baik. Ya, udah itu cukup mungkin. Oke. Sudah ya, bisa disimpulkan ya? Halo? Halo. Ya, bisa disimpulkan ya? Yes, ma'am. Okay, the conclusion for our meeting today, this is about how to manage our inventory control, which is if our product come first, it must sell to the customer first, or it will be the last stock in our inventory, gitu ya, atau dia yang pertama kali dijual. Kemudian temanmu memberikan additional information, give us an additional information about how to report the activity or the transaction in the inventory control, gitu ya, tentang inventory. Kemudian di sini yang paling terakhir adalah jika ada data tentang penjualan, kemudian rata-rata inventory dan keluar masuknya inventory itu selama beberapa periode, kalau di sini itu dari periode 2017 sampai 2018. Itu bisa kita komparasikan atau dibandingkan mana turnover inventory yang paling besar, yang paling membengkak, gitu ya. Dan apa yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk periode selanjutnya. Misalnya, for cost of goods sold 2017 dia lebih rendah daripada 2018. Tetapi inventory turnover-nya juga semakin tinggi, gitu kan? Apakah itu semakin baik atau tidak? Dan untuk periode kedepannya 2019, what should inventory or company do untuk bisa meminimalisir atau lebih meningkatkan itu? Nah, yang harus dipahami adalah apakah jika perbandingan atau turnover inventory itu semakin besar, dia semakin baik atau semakin buruk? Kalau turnover sendiri semakin besar itu semakin baik, karena berarti itu tingkat perputarannya itu semakin banyak. Cepat. Nah, seperti itu ya.
Oke, saya rasa sudah cukup. I think it's enough for our course today. If you still have any question, kalau kamu mau bertanya, silakan nanti diskusikan lewat WhatsApp group bersama-sama. Kalau yang nggak paham, silakan langsung ditanyakan, nggak apa-apa, gitu ya. Dan untuk minggu ini saya tidak memberikan tugas. Yeay. Saya nggak akan memberikan tugas, tapi silakan dipelajari untuk materi bab hari ini. Karena minggu depan itu akan saya akumulasikan sebagai bahan untuk UTS. Oke, sudah selesai? Because price is Indonesia tend to increase. Vivo is the best, I think. Oke, kalau videonya on putus-putus koneksi. Oke, Agram. Oke, jadi kamu report dulu ke saya kalau misalnya nanti untuk meeting selanjutnya terjadi kegagalan koneksi sehingga kamu nggak bisa on antara screen dan juga video kalian, gitu ya. Ya, maaf tadi nggak bisa itu soalnya jaringannya jelek. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih banyak. Untuk pertemuan hari ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sopo ini. Onda sanjena arek-arek ini. Guru terus. Tidak.